Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video ini kita tidak ulas permainan Fabi versus Sindarov kawan ya, karena berakhir match. Juga partai perebutan tempat ke 5, 6, 7, 8 juga berakhir match. Jadi kita bergeser ke turnamen mingguan yang ada di chess.com, Title Tuesday edisi tanggal 12 Februari 2025 kawan. Nah, di sesi awal kawan, Magnus Carlsen memenangkan sesi awal setelah kalah dari Vincent Keymer. Magnus Carlsen masih sempat-sempatnya bermain di Title Tuesday kawan. Bermain di sesi awal. Jadwal sesi awal ini sekitar jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat kawan. Dan untuk sesi akhirnya dini hari, jam 4 pagi dini hari. Jadi ada selang beberapa jam ya, tidak langsung lanjut setelah selesai seri pertama langsung sesi kedua, tidak, ternyata ada selang waktu kawan. Nah, Magnus menang di sesi awal kawan, memperoleh 10,5 poin, nyaris perfect, satu kali remis. Dan yang menarik kawan, di babak ketiga dia bertemu dengan pecatur kita, Mas Ruri Rahman, salah satu YouTuber ya yang cukup sukses juga di Indonesia untuk konten kreatornya kawan, Mas Ruri Rahman. Kita akan ulas gamenya kan. Beberapa waktu yang lalu juga ada kawan-kawan yang selalu minta admin untuk atau request untuk mengulas permainannya RL Chess saat bertemu dengan Yanepo atau siapalah ya. Oke, kita ulas permainannya kawan. Untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Parham Maksudho. Tak perlu saya tunjukkan tabelnya. Yang pasti pokoknya Parham juga menang kawan di sesi akhir. Hikaru Nakamura juga main ya ternyata ya. Remis melawan Magnus Carlsen. Sempat-sempatnya setelah main di freestyle, main di Title Tuesday kawan. Oke kawan, ke papan analisis ya. Permainan Magnus Carlsen menghadapi RL Chess. Seperti apa? Magnus pegang putih. Mengawali dengan ready opening kuda F3. Mengenai warna papan, ya memang chess.com selalu ganti-ganti tema kawan. Admin tidak bisa mengganti papan di event-event turnamen di chess.com seperti Title Tuesday. Temanya ya seperti ini. Nggak bisa admin rubah kecuali kalau memakai papan analisis. Jadi kalau papan live game ya seperti ini kawan. Nggak bisa diotak-atik. Sama seperti freestyle ya. Nggak bisa admin rubah kecuali menggunakan papan analisis. Cuma nanti kita nggak dapat foto-foto para pemain. Oke, ready opening dan saya sebut saja RL Chess ya. Untuk video master Mas Ruri Rahman ini kawannya. Oke, RL Chess bermain dengan pion D5. Yang biasanya Magnus akan melanjutkan ke permainan King's Indian Attack dengan pion G3 yang paling banyak juga dipilih oleh putih setelah melanjutkan ready opening. Tapi di sini Magnus memilih dengan pion E3 atau langsung pion D4 juga banyak dimainkan kawan. Setelah kuda F6 di sini, nah langsung pion C4, berlanjut dengan pion E6, Queen's Gambit Decline. Umumnya seperti itu kalau kalian ingin melanjutkan ke Queen's Gambit Decline. Magnus dengan pion E3. Pion C6, karokan sistem kawan. Dan pion C4, kemudian kuda F6. Nah, struktur seperti ini bisa kita dapat dalam pembukaan English Opening dengan karokan sistem. Karokan defensive system yang bisa dilanjutkan oleh hitam. Nah, pion E6 yang paling banyak dimainkan. Atau pion A6, pion G6 kawan. RLS sampean. RL Chess. Admin kalau ngomong RL ini agak ya. Pokoknya agak gitulah ya. RL Chess memainkan pion G6, Fianchetto, sayap raja. Magnus dengan pion H3. Tidak umum. Langsung kuasai petak pusat ya. Dorong maju pion pusat merupakan langkah yang cukup standar. Oke, dalam permainan di Title Tuesday biasanya para pemain ini juga bereksplorasi dengan macam-macam pembukaan yang di luar jalur utama. Tidak langkah-langkah kebiasaan umumnya prinsipal dengan pion D4, tapi dengan pion H3, kontrol petak G4 terlebih dahulu. Magnus mungkin akan mencoba ya. Apakah dorong-dorong pion nanti kawan, kita lihat saja. Setelah gajah G7, Magnus baru sekarang bermain dengan pion D4. RL Chess, rokade pendek dan Magnus gajah D3. Segera rokade juga
Dan bisa melanjutkan langsung membuka permainan dengan pion D pukul pion C4 kawan. Gajah ambil balik dan pion B5 bisa dilanjutkan oleh hitam. Gajah mundur ke peta E2 D3 terserah. Nanti bisa melanjutkan kuda B D7. Mungkin gajah B7 juga bisa kelanjutkan. Putih rokade. Nah baru kuda B D7. Di sini LL Chess memilih dengan pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Langkah bagus. Pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5, kemudian Magnus rokade, dan di sini pion B6. Untuk keluarkan gajah terangnya, kemudian Magnus kembangkan gajah gelapnya juga ke peta D2 setelah gajah B7. Di sini ada beberapa langkah kawan yang pernah terjadi sebelumnya. Menteri keluar ke peta B3, keluar ke peta A4. Magnus memilih benteng C1 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di database-nya chess.com. Kemudian RL Chess memainkan pion A6-nya, kontrol peta B5. Magnus keluarkan menteri, langsung menekan pion di sini, menekan pion pusat juga kawan, mencegah diagonal ini terbuka, ditinggalkan kuda ke peta E4. Ya, kalau kuda ke peta E4 berarti hitam membuat langkah pengorbanan, tapi ini merupakan salah satu langkah terbaiknya kawan. Atau benteng E8 untuk dukungan pertarungan peta pusat E5. Tapi di sini RL Chess angkat benteng. Mau kemana benteng ini? Mau kemana ya? Apakah proteksi gajah ini? Apakah geser nanti? Ini cukup aneh ya bagi kita. Ngapain dia di sini ya? Oke, kita lanjut saja. Mungkin nanti kita akan tahu maksud dari benteng A7 kawan. Magnus di sini angkat benteng C2. Segera doping lajur cekan. Mungkin kalian penasaran, Bang, langkah terbaiknya kuda E4 tadi seperti apa, Bang? Kok membuat langkah pengorbanan? Ya, mengorbankan pion pusat, dapat ganti gajah D2, ambil balik, dan bisa mengcounter dengan pion E5, kawan. Pion D pukul pion E5, gajah ambil kuda D5 terlebih dahulu, ambil balik oleh menteri, kuda ambil pion E5, kawan. Memang Magnus unggul satu pion ya, tapi unggulnya di center kawan. Sementara di sisi menteri simetris 2 pion versus 2 pion. Mungkin Magnus tidak akan langsung melakukan pertukaran di sini. Mungkin dia akan sedikit menahan diri, dia tidak akan ingin remis kawan. Langkah terbaiknya seperti itu, membuat langkah pengorbanan pion pusat, tapi tadi dengan benteng A7, Magnus benteng C2. Masih kuda E4, langkah terbaiknya di sini kawan. Tapi memilih pion E6. Cukup wajar untuk perkuat rantai pion. Masalahnya juga sementara ini kayaknya juga susah bermain dengan gajah ya. Berikan ruang mungkin juga bagi menteri kawan. Nah, langkah yang slip ini Magnus tidak melangkah kuda E2, langkah terbaiknya. Tapi langsung double benteng. Sekarang kuda ke E4, kuda E2, serahkan gajah gelap, caplok, ambil balik dengan benteng oleh Magnus. Sebentar kawan. Maaf, permisi. Nah, benteng E8 bisa dilanjutkan oleh hitam. Tentu untuk pertarungan peta E5. Tapi langsung dorong pion E5 kawan. Magnus menerima pertukaran caplok. Memang idenya untuk kosongkan jalur ya, bagi pion ini didorong, diagonal terbuka. Caplok, caplok, caplok. Magnus korbankan gajah. Tentu bukan pengorbanan percuma. Kehilangan pion. Gajah ambil pion D5. Magnus unggul satu pion kawan. Jual beli, ambil balik. Terus apa yang dilakukan oleh hitam? Gajah ambil pion B2. Angkat benteng serang menteri. Menteri bersembunyi. Pion jatuh. Ancam gajah. Gajah ke E5. Pion G3. Lanjut, Magnus tidak memberikan kesempatan diagonal terbuka kawan. Mungkin juga untuk dukungan bagi kudanya dengan sokongan 2 pion. Magnus masih unggul satu pion. Gajah C7 disarankan engine. Memilih dengan pion H5. Oke, untuk mendapatkan ruang. Raja naik oleh Magnus Carlsen. Ataupun juga benteng ke C2 kawan. Benteng ke C2. Segera dobling. Menusuk baris ke-6. Atau awasi juga mungkin peta C7. Dari potensi benteng. Ya, pion ini nggak boleh ditinggal juga ya. Oke, tadi Magnus memilih dengan Raja G2. Dorong terus maju pion untuk memecah pionnya Magnus. Diterima Magnus. Gajah F6. Dan Menteri C4 kawan.
Menteri J4 untuk jaga pion di sini juga, dan persiapan benteng ini diangkat ya untuk menyerang baris ke-6, dan posisi Menteri Magnus ini juga cukup bagus, pin pion F7. Kita berada di langkah ke-27 kawan. Kontrol waktu kedua pemain selisih separuh ya. Magnus bermain cepat, sedangkan RL Chess kita kawan masih punya 1 menit 15 detik, cuma posisinya sudah sulit kawan. Di sini pion A5, benteng D naik ke D6, RL Chess menyerah di langkah ke-28. Apa ancamannya? Ancamannya ya tentu pada gajah. Kalian tidak bisa berikan bantuan lagi pada gajah. Gajah menghindar, anggap contoh mundur ke petak D8. Repotnya di sini. Repotnya di sini. Bisa seperti ini jika dilanjutkan. Gajah ambil benteng B6, menteri sikat oleh benteng, ambil balik oleh raja, kuda G3. Masih cukup menarik ya buat kita ya. Kalau kita lanjutkan, masih punya modal 2 benteng plus dukungan gajah gelap. Lawan kita masih punya menteri plus dukungan kuda. Kita minus 3 pion. Menariknya di mana? Sudah kalah materi. Mau dilanjutkan? Ya, cukup wajar bagi RL Chess untuk menyerah. Oke, itu aja kawan yang kita ulas ya di video ini. Mungkin nanti kalau ketemu dengan lawan-lawan yang kuat, gak apa-apa lah kita cover game RL Chess ini. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan juga bisa jadi bahan referensi di tahap pembukaannya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.